Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Marlianti. Saya guru bimbingan konseling dari UPT SMP Negeri 7 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai stop bullying yang ada di sekolah. Adapun sasaran dari materi saya kali ini yaitu pada fase D kelas 8. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini, yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian dan jenis-jenis bullying. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mencegah bullying yang ada di sekolah. Kemudian, adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian bullying. Yang kedua, apa-apa saja sih jenis-jenis bullying yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan bullying itu terjadi. Kemudian yang keempat, dampak negatif dari bullying. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah bullying. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu apa sih itu bullying? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya bullying itu adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Kemudian, poin yang kedua yaitu jenis-jenis bullying yang ada di sekolah. Kemudian menurut Barbara, bullying itu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu bullying verbal, di mana perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, kemudian berupa teror, surat-surat yang mengintimidasi, kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Di sekolah, bullying verbal ini paling sering terjadi karena paling mudah untuk diucapkan. Kemudian yang kedua yaitu bullying fisik. Bullying fisik merupakan bullying dengan cara contohnya memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis bullying yang ketiga yaitu adapun bullying secara relasional atau sosial, di mana bullying ini merupakan pelemahan harga diri korban melalui sistematis, melalui pengabaian, pengucilan, atau penginderaan. Yang terakhir yaitu bullying elektronik atau cyber, di mana merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik. Nah, pada bullying elektronik ini, pelaku biasanya menggunakan media elektronik berupa HP atau berupa telepon, kemudian mengirim dalam bentuk berupa teror. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu sebab-sebab perilaku bullying. Yang pertama, penyebab bullying itu terjadi, yaitu bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang terakhir yaitu dianggap menghina atau mengganggu sekelompok tertentu. Kemudian ada beberapa dampak dari bullying ini. Yang pertama yaitu terganggunya fisik. Contohnya ini bisa melukai seseorang. Kemudian yang kedua, tertekan psikis atau kejiwaannya, seperti rasa takut dan cemas pada seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu terganggunya pergaulan sosial. Yang terakhir yaitu terganggunya prestasi belajar, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian ada 7 hal yang bisa dilakukan sebagai cara dalam mencegah bullying. Yang pertama, bagaimana caranya? Yaitu tunjukkan prestasi kamu. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Kemudian yang kelima, jadikan bullying itu sebagai penyemangat untuk sukses. Yang kemudian yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Dan yang terakhir, kalau jika memang perlu, laporkan pada pihak yang berwenang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.